Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan mengingatkan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Mungkin akhir-akhir ini ada banyak hal yang membuat saudara rasanya sesak akibat daripada pandemi COVID-19. Karena aktivitas keseharian kita itu tidak lagi seperti tahun yang lalu, bebas mau bergerak kemana saja. Tapi ini semua dibatasi dan kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Pertama, kita selalu harus pakai masker. Kedua, rajin cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jaga jarak, saudara. Karena apa? Apa yang terjadi ini sangat meresahkan. Dan ini bisa membuat ada banyak orang menjadi sesak karena aktivitasnya berkurang. Mungkin kalau dia pedagang, pebisnis, penghasilannya berkurang. Kalau dia karyawan, pekerja, bisa jadi akibat daripada pandemi COVID-19 ada pengurangan pegawai karena perusahaan tidak bisa lagi bergerak seperti tahun lalu. Sudah dibatasi, bahkan ada yang dirumahkan dan sebagainya. Dan ini menimbulkan kesesakan. Karena hidup ini kan harus berjalan terus. Sementara kebutuhan dalam kehidupan tetap harus dipenuhi. Anak sekolah harus bersekolah bukan lagi tatap muka, tapi dengan istilah daring di rumah. Saudara, baru-baru ini kita mendengar sama-sama beritanya ya, di media cetak maupun di televisi. Gara-gara anak pelajaran daring dari rumah, orang tuanya gak sabar untuk mendidik anaknya. Apa yang terjadi? Akhirnya orang tuanya lepas kendali sampai-sampai akhirnya si anak meninggal, saudara. Ini sangat miris, saudara. Ini sangat menyedihkan. Akibat kenapa? Ya mungkin orang tuanya selama ini tidak terbiasa mendidik anaknya. Dia percayakan kepada pihak sekolah. Nah sekarang dengan keadaan yang ada, orang tua mendidik anaknya di rumah, mengikuti segala perkembangan melalui pelajaran daring, dan dia tidak sabar. Saudara, ini membuat sesek hati orang tua juga mendengar berita ini. Sesek, kok bisa seperti ini? Ya mungkin saya dapat membayangkan, mungkin saking stresnya itu orang tua mendidik anak, akhirnya kalah, kehilangan kendali, saudara. Begitu sudah terjadi, saya yakin dia menyesal setelah sadar, tapi sudah terlambat, saudara. Karena saking seseknya, saking tertekannya kehidupan karena situasi yang ada. Mungkin ada banyak hal yang lain. Sesek karena masalah kebutuhan, sesek karena masalah lingkungan, sesek karena masalah pekerjaan dan sebagainya, membuat hidup ini terasanya sesak, saudara. Tetapi ada solusinya, ada jawabannya. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Mazmur 50 tadi ayat yang ke-15, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Datang kepada Tuhan, jangan ke yang lain-lain. Jangan saudara tanggung sendiri, jangan saudara pikul sendiri. Kalau saudara tanggung, pikul sendiri, maka ini bisa membuat saudara tidak berdaya, tidak kuat. Sesek, akhirnya rasanya sepertinya kepala ini penuh dan meledak, saudara. Dan bisa itulah akibatnya tindakannya kadang-kala jadi irasional, tidak masuk akal. Nah di sini Tuhan mengingatkan kita, berseru kepada Tuhan di dalam kesesakanmu. Utarakan kepada Tuhan segala isi hatimu, segala bebanmu, segala kesesakanmu. Utarakan kepada Tuhan. Kita luapkan semuanya kepada Tuhan. Memang pada waktu saudara meluapkan segala kesesakan isi hatimu kepada Tuhan,
Setelah itu memang tidak langsung ada jawaban, tetapi pada waktu saudara meluapkannya kepada Tuhan, saudara merasa lega, saudara, karena beban saudara sudah berkurang, karena saudara sudah mengalihkannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengundang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sendiri sadar akan keadaan kita. Artinya Tuhan tahu kebutuhan kita. Maka Tuhan mengundang, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan sendiri pun mengundang kita. Jangan kau tanggung, jangan kamu pikul sendiri kesesakanmu, tapi serahkan dan percaya Tuhan pasti bertindak. Saudara, pada waktu kita menyerahkan kesesakan hati kita kepada Tuhan, maka Allah kita yang baik itu berkata, Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Tuhan. Tuhan akan meluputkan. Contoh di dalam Alkitab, Yunus, pada waktu Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke bangsa Niniwe menyampaikan firman Tuhan supaya mereka bertobat. Tapi Yunus tidak mau. Kenapa? Dia tahu bangsa Niniwe ini sangat jahat, dan dia justru berharap supaya bangsa Niniwe dihukum oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan malah suruh dia untuk menyampaikan kabar baik supaya mereka bertobat. Tapi Yunus menolak. Akibat dari pemberontakannya, akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Sudah dapat bayangkan bagaimana situasinya dia di dalam perut ikan. Akhirnya Yunus berseru. Setelah dia ada di dalam perut ikan, dia sadar dia salah, dia memberontak terhadap perintah Tuhan. Dan waktu dia bertobat, akhirnya Tuhan muntahkan kembali dari perut ikan. Dan sebagai ucapan syukur daripada Yunus, setelah dia dimuntahkan dari perut ikan, dia berkata di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ketiga, judulnya doa ucapan syukur Yunus. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara, Yunus sadar betul dia boleh bebas, selamat dari kematian di dalam perut ikan, itu karena Tuhan baik. Maka dia katakan jelas dalam ayat kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Kenapa Yunus berkata dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku? Ya, waktu dia ada di dalam perut ikan itu, sepertinya memang sudah tidak ada kesempatan lagi. Namanya di dalam perut ikan, bagaimana dia bernafas? Kan tidak ada udara di dalam perut ikan. Maka dia berteriak, dia berkata, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, Yunus berseru kepada Tuhan dari tengah-tengah orang mati, katanya waktu dia ada di dalam perut ikan, dia berseru dan Tuhan mendengar, maka dia dimuntahkan, diselamatkan. Dan Yunus bertobat dan dia pergi ke bangsa Niniwe, dan dia menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yunus untuk disampaikan kepada bangsa Niniwe, dan akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Saudara, pelajaran dari Yunus ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya di dalam kesesakan.
Seperti Yunus pun di dalam kesesakannya ada di dalam perut ikan, di tengah-tengah dia mengungkapkannya di antara orang mati, saudara. Karena sudah memang mustahil bisa hidup sudah ada di dalam perut ikan, saudara, selama 3 hari. Tapi dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan memuntahkannya. Hari-hari ini, apapun kesesakanmu, apapun yang sangat membebanimu, mari datang berseru kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengingatkan kita dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau. Demikian firman Tuhan. Aku akan meluputkan engkau, itu janji Tuhan. Dan engkau akan memuliakan aku. Artinya Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan berikan jawaban. Dan jawaban yang Tuhan berikan itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas segala pertolongan yang Tuhan berikan buat saudara, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mengalami kesesakan dan Tuhan jawab, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan pertolongan, Tuhan lakukan jalan keluar, supaya saudara bersaksi kepada banyak orang. Ini semua terjadi karena Tuhanku Yesus Kristus membuat jalan. Haleluya. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan daripada kehidupan saudara. Kenapa diizinkan semua terjadi atas semua yang kita alami saat ini? Supaya kita datang kepada Dia, berseru, karena memang hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita dari segala kesesakan kita. Jangan saudara pergi kepada manusia, karena saudara akan kecewa kalau saudara datang kepada manusia. Walaupun hari ini saudara sudah berseru atas segala kesesakanmu, belum ada jawaban, jangan berhenti, jangan beralih kepada yang lain. Tetap fokus hanya kepada Yesus saja. Tetap setia hanya bergantung kepada Yesus saja. Tetap setia hanya berharap kepada Yesus saja. Karena firman Tuhan berkata, orang yang menaruh harapan kepada Yesus Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, tidak pernah akan dikecewakan. Itu janji Tuhan. Tetaplah berharap kepada-Nya. Tetaplah gantungkan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Karena Dia Tuhan, Allah, sanggup melakukan segala perkara. Dari kisah Yunus tadi, ini bisa menjadi inspirasi buat kita yang akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Yunus sendiri pun sudah di antara orang mati, di perut ikan sekalipun, dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan bebaskan, dan Tuhan lepaskan dia dari kematian, dimuntahkan dari perut ikan. Saudara, mungkin saudara belum mengalami seperti yang dialami oleh Yunus. Oleh sebab itu, jangan berhenti berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Jangan tergoda, jangan mau ditipu dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini yang bisa membawa kepada kebinasaan. Tapi tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan, karena Allah tidak pernah ingkar. Sebab Dia buktikan waktu Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah, waktu itu namanya masih Abraham dan Sarah, bahwa mereka akan memiliki keturunan, akan memiliki anak, walaupun usianya sudah lanjut. Artinya secara manusia tidak mungkin mereka akan memiliki keturunan. Tapi karena Tuhan yang berjanji, maka hal itu terjadi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma 4, kitab Roma 4 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengingatkan, kitab Roma 4 ayatnya yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Menurut apa yang Tuhan sudah firmankan, dia pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Maka apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dan Sarah digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi sesak, tapi firman Tuhan mengingat, berserulah kepada Tuhan di dalam kesesakan. Pegang janji Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Pada waktunya Tuhan, segala kesesakanmu akan digantikan dengan sukacita. Segala kesesakanmu akan digantikan dengan kemenangan. Segala kesesakanmu akan digantikan dengan pertolongan Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan izinkan supaya melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga saudara bisa menyaksikan kepada banyak orang. Saudara bisa bebas, lepas dari segala kesesakanmu, karena Tuhan Yesus Gembala yang baik yang menolong saudara, karena tangan Tuhan yang menolong saudara, karena Yesus Kristus memberikan jalan keluar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesesakan pada hari ini. Hamba percaya di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah pembuat mujizat. Hamba berdoa, Tuhan angkat segala kesesakan mereka. Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Engkau berikan kemenangan di dalam nama Yesus, supaya melalui pertolongan Tuhan mereka boleh menyaksikan kepada banyak orang Yesus Kristus, Gembala yang baik yang melakukannya. Terpujilah Engkau, Allah kami yang setia. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.